Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara dengan video kami kali ini menanggapkan pertanyaan saudara kita tentang imam yang sholat melakukan kesalahan itu tidak ada menanggung dosa bagi makmumnya. Tetapi kami ulangkan lagi, memang tidak ada dosa bagi imam yang salah. Tetapi ada pernyataan seperti ini, kalaulah salah melaksanakan sholat sebagai imam, berarti sholat itu bisa jadi bubar secara berjemaah, atau bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seorang imam yang salah rela membubarkan hukum sholat berjemaah, itu berarti tidak waras. Karena orang yang tidak waras lah yang berani membubarkan orang sholat berjemaah. Kalaulah orang itu waras, tidak akan berani. Jadi begitulah tanggapan kami tentang imam yang salah dalam melaksanakan sholat sebagai imam. Tapi kadang-kadang kami heran, di saat kami belajar membaca di luar melaksanakan sholat, itu kadang-kadang pas hukum-hukum tajwidnya, hukum-hukum maharatnya, tapi setelah kami menjadi imam, kok berubah bacaannya. Ya kita harus jujur saudara, berarti kita belum Allah redokan untuk menjadi imam sholat di masjid-masjid, di musolah dan dimanapun. Ya kita akui, walaupun maaflah di status masyarakat kita terpandang beda saudara. Kalau pemimpin untuk organisasi, pemimpin untuk berpolitik atau partai, ya syarat-syaratnya akademik, tidak mutlak. Nah kalau ini kan beda. Pemimpin artinya imam, untuk sama-sama menghadap kepada Allah di kala sholat, butuh syarat-syarat yang mutlak, tidak bisa diakal-akali, tidak bisa diarab maklumkan, tidak bisa saudara. Dikarenakan ini sholat, bukan berpolitik, bukan berorganisasi. Lagian kasihan kan sama saudara-saudara kita yang ingin sholat berjemaah, mencari berkah dan ridho dari Allah. Kita karena gengsi maju menjadi imam sholat misalnya, tidak peduli itu salah atau benar, atau melengkapi rukun-rukun dan syarat-syaratnya imam, mengorbankan orang lain. Jadi begitulah tanggapan kami tentang sholat berjemaah kalau imam salah melaksanakan tugas-tugasnya dan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sebagai imam sholat. Ya kalau kita pengen jujur, pengen benar, itulah
insya Allah hak syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat. Dan di sini kami bukan menggurui, maaf saudara-saudara, bukan meremehkan, bukan menyepelekan, tetapi kami mengingatkan. Sudah sepantasnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita benar di hadapan Allah di dalam melaksanakan sholat berjemaah maupun sholat sendiri, sholat wajib dan sholat sunnah lainnya. Tidak ada niat sedikit pun demi Allah dan Rasulullah kami untuk menggurui atau mencampakkan atau menghilangkan semangat saudara untuk ibadah kepada Allah. Kalau belum bisa, ya kita belajar bersama-sama. Sama halnya kami juga masih tahap belajar di dalam mendalamkan hukum-hukum agama Islam. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tersesat, tetapi kalimat yang tepat insya Allah kami selama ini bukanlah jahat, bukanlah zalim, bukanlah fasik, tetapi kami hanya manusia yang tersesat di jalan yang benar. Dan sekarang kami ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan ikhlas dan rela menerima semua aturan-aturannya Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu saudara, insya Allah kita akan mendapat peringkat dari Allah. Peringkat apa? Mukhlisin lahuddin. Siapa? Manusia yang ikhlas dan rela menerima apapun itu ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteks di sini kami tidak sedikit pun untuk menggurui, hanya untuk menyegarkan ingatan semata. Jangan sampai kita lalai dan lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya sholat. Dengan demikian, insya Allah kita bersama-sama selalu dalam bimbingan Allah, taufik dan hidayahnya, semuanya tanpa terkecuali. Tetapi kalau kita tidak mau menintervensikan diri sendiri, mengakui kesalahan terhadap apa yang kita lalaikan, kita lupakan, dan kita abaikan, bagaimana kita bisa baik atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita miliki? Di sini ada pepatah orang tua, istilah zaman dahulu, mengurangi yang berlebihan mungkin dan memperbaiki yang kurang. Dan salah satu ciri manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli ibadah selalu mengintervensikan diri sendiri, mawas diri. Salah satu contoh, termasuk salah satu ciri-ciri orang yang ahli ibadah, kata Rasulullah. Banyak lagi ciri-ciri yang lain. Salah satunya itu selalu mengintervensikan diri sendiri, sibuk mencari kesalahan diri sendiri. Jadi kalau kita belum ada ridho dari Allah untuk sebagai manusia memimpin sholat, imam sholat, ya janganlah kita mundur cari orang-orang lain yang benar, supaya berkah di kampung-kampung kita, di desa-desa kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang
sungguh sangat berharga. Kita lalaikan sebagai manusia yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Pepatah ini mengatakan, kami bukanlah orang yang jahat, kami bukanlah orang yang fasik dan zalim, dan kami hanyalah orang-orang yang tersesat di jalan yang benar. Dan sekarang kami dengan izin Allah mohon kepada Allah, akan kembali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Untuk menanggapi video pertanyaan yang tempo hari sudah kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Andaikan ada tersinggung, itulah yang kami sampaikan. Tidak ada niat untuk menghina, mengejek, mencelah, mencaci, apalagi benci. Niat kami semata-mata untuk mengingatkan satu dengan yang lain, biar selalu kita bersama-sama dalam kebenaran, dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia, dalam pandangan Allah. Apakah kita ingin beriman dan bertakwa, ingin dinilai oleh manusia, jin dan malaikat, atau kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW? Tentulah pengen dinilai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, kalau kita berkeinginan seperti itu, mau dinilai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, berarti kita harus jujur, sejujur-jujurnya, harus menerima. Kalau salah, katakan salah. Kalau buruk, katakan buruk. Kalau benar, katakan benar. Oke lah, manusia bisa kita tipu, mungkin sebagian yang lain, tapi bagi Allah, bagi Rasulullah, tidak bisa kita tipu, karena Allah dan Rasulnya sungguh sangat mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasru amalakum wa rasuli wal mu'minun wa satruna ila alimul ghaib wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Berkaryalah kamu, bekerjalah kamu, kata Allah, berbuatlah kamu, karena Allah dan para malaikat dan Rasulullah Muhammad yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan bersama orang-orang beriman yang baik. Dan pekerjaan-pekerjaan kamu itu, kata Allah, akan Allah kembalikan, akan Allah nampakkan setelah engkau meninggalkan dunia ini.